kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan bahagia tentunya ya. Selamat datang kembali di channel Tia Widya yang akan menemani teman-teman membuat budgeting di bulan Desember ini. Buat yang belum tahu siapa itu Tia Widya, aku merupakan seorang ibu dari seorang putri dan aku bukan merupakan pakar ekonomi, tapi aku dipercaya suamiku untuk mengelola keuangan keluarga kami. Nah, mari Bu, ayo kita rapatkan barisan. Karena kita udah dipercaya sama suami kita, jadi kita harus berusaha maksimal untuk mengelola keuangan keluarga kita dengan baik. Banyak maupun sedikit tetap harus kita syukuri ya. Karena ingat, dengan bersyukur itulah Allah akan tambahkan nikmat untuk kita. Dan yang harus diingat juga nih ibu-ibu, bahwa rezeki itu bukan hanya dalam bentuk uang saja ya, tapi kesehatan, ketenangan hati, dan hal-hal lain itu juga bagian dari rezeki. Termasuk juga kalau anak-anak kita mau memakan semua yang kita sajikan, suami kita dengan lahap memakan juga apa yang kita sajikan tanpa pilih-pilih, itu juga bagian dari rezeki. Jadi, jangan sampai kita menyempitkan makna rezeki ya. Di budgeting bulan Desember ini, aku menulis bulan Desember dengan disertai gambar rumah. Ini salah satu cara memberi semangat untuk mencapai impian keluarga kami. Aku doakan juga buat teman-teman yang pengen punya rumah, semoga Allah segerakan. Buat teman-teman yang sedang sakit, semoga Allah angkat sakitnya dan semoga dijadikannya sebagai penggugur dosa. Buat apapun kebaikan yang sedang teman-teman rencanakan, semoga Allah mudahkan, Allah lancarkan. Amin. Mohon doanya juga teman-teman, semoga keluarga kami selalu diberikan kebaikan di dunia dan akhirat dan dijauhkan dari kejahatan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Masih sama seperti bulan-bulan sebelumnya, pendapatan keluarga kami berasal dari gaji suami yaitu sebesar Rp2.200.000. Dan untuk pengeluaran masih sama juga, aku bagi ke dalam 3 pos, yaitu pos kewajiban, kebutuhan, dan lain-lain. Di pos pertama ini ada 4 subpos, yaitu listrik, wifi, PDAM, dan iuran komplek. 4 subpos ini selalu aku prioritaskan untuk diselesaikan paling awal. Karena ya, aku nggak mau menjalani 1 bulan ke depan dengan beban yang masih belum selesai. Termasuk juga mungkin kalau ada teman-teman yang maaf ya punya hutang, bisa juga disisihkan sejak awal. Jangan sampai pas udah jatuh tempo kita malah kebingungan dan kewalahan sendiri. Lanjut ke pos yang kedua, yaitu kebutuhan. Pertama, ada belanja bulanan sebesar Rp200.000 dan ini biasanya juga aku selesaikan di awal. Lanjut, yang kedua belanja mingguan. Per minggunya itu aku budgetin Rp150.000 dengan kondisi 2 orang dewasa dan 1 batita. Alhamdulillah masih cukup. Mungkin itu bisa disesuaikan juga dengan kondisi teman-teman masing-masing ya. Selanjutnya ada galon, gas, tabungan, sedekah, dan juga beras. Nominal yang aku buat ini tentu aja bukan nominal pasti ya teman-teman, bisa disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Karena aku yakin teman-teman juga punya keuangan masing-masing dan tentunya juga kebutuhan masing-masing. Jadi fleksibel, menyesuaikan dengan kondisi keluarga, bukan nominal pasti untuk membuat sebuah budgeting. Lanjut pos yang ketiga, yaitu pos lain-lain. Ada 3 subpos dalam pos lain-lain ini, yaitu subpos jajan, subpos ongkos suami, dan tak terduga. Pertama, untuk subpos jajan, per pekan aku anggarin maksimal Rp48.000 karena bulan ini terdiri dari 5 pekan ya. Selanjutnya ongkos suami Rp200.000 dan tak terduga Rp100.000. Jadi totalnya Rp540.000. Total semua pengeluaran untuk bulan Desember ini adalah Rp2.183.600. By the way
the way, di sini ada nggak sih ibu-ibu yang pernah ngerasain namanya insecure, terutama ibu-ibu yang emang full time di rumah? Kayak aku, jadi 24 jam kerjaannya di rumah. Dulu ketika memutuskan buat full time di rumah, itu emang kemauan aku sendiri, tapi suami juga ternyata pengen aku di rumah. Dan sejak awal memutuskan full time di rumah, aku merasa enjoy dengan aktivitas aku sehari-hari. Sampai satu hari aku merasa insecure karena ada satu omongan. Ceritanya waktu itu aku ngasih sesuatu ke seseorang, sebut aja A. Lalu si A cerita ke B kalau dia dikasih sesuatu sama aku. Terus si B spontan dia bilang kalau dikasih sama aku atau sama suami aku gitu. Dan si A tetap kekeh kalau aku yang ngasih, bukan suami aku. Tapi si B juga tetap kekeh dan dia bilang ya itu kan uang suaminya. Di situ jujur aku kaget banget. Dari situ aku jadi paham kenapa di luar sana banyak banget konten-konten yang menyebutkan kalau IRT itu tetap juga bekerja, tetapi mereka bekerja di rumah meskipun tidak menghasilkan uang. Padahal IRT juga bekerja, dia mengurus rumah, dia merapikan rumah, dia merawat rumah yang mereka tinggali bersama. Lebih dari itu, dia memberikan cinta, kasih sayang ke anak-anak, ke suaminya. Yang aku yakin kalau dinominalkan itu nggak tahu nominalnya berapa ya. Tapi aku bersyukur karena si B bilang kayak gitu, jadi aku punya semangat untuk menambah penghasilan suami. Salah satunya aku join sebagai reseller resmi dari dusdusan.com, dimana itu merupakan sebuah platform jual beli khususnya peralatan rumah tangga. Nah, kali aja di sini ada teman-teman ibu-ibu yang merasa insecure juga kayak aku. Ayo Bu, kita rapatkan barisan bareng-bareng. Kita saling menguatkan dengan berpegangan tangan dan kita berada dalam satu wadah yang sama. Aku mau mengajak ibu-ibu di sini yang nonton video ini buat bisa menambah penghasilan meskipun gak harus daftar sebagai reseller. Atau kalau ada yang mau daftar sebagai reseller dari dus-dusan, boleh juga. Bismillah ya Bu Ibu. Kali aja ada di antara teman-teman di sini yang tertarik, bisa langsung japri aku aja ya di WhatsApp 085 772 581 037. Aku terbuka banget buat ibu-ibu, buat teman-teman di sini yang pengen join sebagai reseller ataupun yang gak mau keluar pendaftaran sebagai reseller ya. Semoga ini menjadi salah satu jalan kita bisa menambah penghasilan keluarga kita. Amin ya robbal alamin. Makasih banyak ya teman-teman yang udah nonton videonya sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.